Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, salah satu calon guru penggerak angkatan 11, di mana instansi saya adalah SMK Negeri 3 Bantai. Baik Bapak Ibu, berikut adalah diseminasi saya tentang budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata yang akan dibawakan oleh Bapak guru kita, Pak Saifuddin. Beliau akan menyampaikan pemahamannya terkait dengan aksi nyata yang telah dilaksanakan pada modul 1.4 yakni budaya positif. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita semua. Baik Bapak Ibu, kami tentunya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Pak Saiful yang telah memberikan aksi-aksi nyata di sekolah kita ini, mulai dari modul 1.1 kemudian sampai pada modul 1.4, di mana pada modul 1.4 ini Pak Saiful akan melaksanakan aksi nyata melalui diseminasi untuk membagikan pemahamannya kepada kita semua terkait dengan budaya positif. Oleh karena itu, besar harapan kami untuk Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan baik hasil presentasi dari calon guru penggerak di SMK Negeri 3 Bantai, Pak Saifuddin. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilakan ya Bapak Ibu kepada Pak Saifuddin untuk melakukan aksi nyatanya di modul 1.4. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan dibuka oleh sama ibu kepala sekolah. Baik, saya akan memperkenalkan tentang diseminasi budaya positif yaitu di modul 1.4, di mana fasilitator saya itu adalah Pak Sukaryanto. Beliau adalah salah satu guru di SMA 2 Bantai yang mengampu mata pelajaran mapel biologi. Terus pengajar praktik saya adalah Pak Dias Salib. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Bantai. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dan saya sendiri adalah CGP angkatan 11 Bapak Saifuddin SPD. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Sebelum kita masuk di intinya, saya tampilkan dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana di sini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak dimaknai pendidikan yang berpusat pada murid dengan tujuan menuntun tumbuh kembang siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, adapun tujuan yang dituangkan oleh Bapak KHD atau Ki Hajar Dewantara yaitu menurutnya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, oke Bapak Ibu, kita masuk saja di intinya tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa konsep yang saya pelajari. Kalau tidak salah ada 6 atau 7 lah. Kita masuk saja di slide-nya. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua,
teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama kita masuk di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Di sini ada semacam wacana tentang kegiatan kepala kanan rendah tangan. Ada A dan B. Di sini Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam dan menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, sebelum saya lanjut, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ada 4. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon terhadap pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen R. Covey bahwa kepemimpinan itu berpusat pada murid. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang mengontrol? Nah, di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan baik. Teori kontrol atau pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap tentang dunia. Terus yang kedua ada stimulus yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang ketiga stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya atau pilihannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada suatu tujuan pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihannya adalah model berpikir menang. Oke, kita lanjut di disiplin
positif. Di sini ada beberapa bagian teori kontrol yang menurut Dr. William Glasser. Di sini ada dua. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang kedua adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di disiplin positif yang pertama di situ maknanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kalau di sini yang realitas adalah dia berpusat atau berfokus pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, ada penguasaan, yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat ada kesenangan dan ada kebebasan. Di sini ada dari teori kontrol atau pilihan menurut William Glasser ada beberapa dua. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang. Kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi ada dua. Ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik itu dari luar. Nah, model berpikir menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini menunjukkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, di bawahnya ada segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk di semua perilaku memiliki tujuan atau teori motivasi ada 3. 1, untuk menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, sebentar. Di sini untuk menghargai diri sendiri ada nilai-nilai kebajikan universal yang terlahir dari keyakinan keras yang kita akan buat. Oke, lanjut. Apa itu makna kata disiplin? Kata disiplin dia berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya mengajar. Kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga adalah disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang ketiga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu adalah beberapa makna disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjut tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Bapak Ibu, dia itu sifatnya sifat positif, di mana di sini yang melekat pada murid. Ini biasanya ada kaitannya dengan pada saat kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di sini dia biasanya biasanya kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada yang bermakna negatif dan positif.
Nah, sebentar dari kesepakatan itu maka terlahirlah sebuah kebajikan universal atau sifatnya bersifat umum. Artinya tidak dibuat-buat. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat oleh murid. Nah, di sini biasanya dia ada kaitannya dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada mandiri, dan yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan universal yang terlahir dari seorang murid. Baik, kita pindah ke teori motivasi. Ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan internal. Apa itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan motivasi internal dan motivasi eksternal? Di sini sudah ada pemaparannya. Kalau dia motivasi eksternal berarti dia motivasi dari luar. Nah, terus kalau motivasi internal berarti dia dari dalam. Dari dalam atau diri sendiri, ada murid atau siswa. Sama aja dengan eksternal. Di sini ada untuk menghindari kenyamanan atau hukuman tentang apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah contoh pemaparannya kalau dia dari luar. Terus kalau dia dari dalam, berarti dia lahir dari diri sendiri pada murid atau siswa tersebut. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu. Terus, slide berikutnya tentang apa itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap atau telaten dalam membuat perintah diri sendiri. Itu adalah Bapak Ibu tentang arti merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Ada Bapak Ibu tentang bentuk atau model program kebajikan atau apresiasi yang biasa diberikan oleh siswa atau murid. Ada beberapa apresiasi atau pengakuan yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang mana itu menurut Bapak Ibu tentang memberikan pengakuan secara khusus pada murid? Kira-kira ada yang bisa? Bisa menilai plus memberikan apresiasi atau reward kepada siswa. Bisa, atau memberikan tanda bintang, bisa juga. Yang kedua, memberikan pengakuan secara pribadi, atau yang bagaimana termasuk yang secara pribadi pengakuan, misalnya terhadap murid pada saat kita setelah melakukan proses PBM di kelas. Misalnya ada seorang siswa, itu adalah salah satu contohnya. Terus yang ketiga, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Misalnya, bisa, misalnya memberikan aplaus atau tepuk tangan, bisa juga. Terus yang keempat, memberikan pengakuan secara konsisten. Bisa juga jika seorang siswa atau murid mendapatkan nilai secara terus menerus, maka kita akan memberikan pengakuan secara konsisten. Terus yang terakhir, fokus pada proses. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pemahamannya atau menjelaskan apa itu fokus pada proses?
Ya, silakan Bu Wira. Menurut saya Pak, fokus pada proses itu artinya kita tidak perlu langsung melihat berdasarkan nilai saja, tetapi kita melihat bagaimana siswa itu berproses untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran seperti itu Pak. Jadi bukan melihat dari nilainya saja, contoh dia dapat 90, tapi kita harus melihat bagaimana siswa tersebut berusaha untuk mendapatkan nilai 90 itu, seperti itu Pak. Oke, terima kasih buat Bu Wira tentang penjelasannya. Bagaimana fokus pada proses. Mungkin itu sudah tepat sekali tentang penjelasan dari Bu Wira. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu ada beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama itu Bapak Ibu ada membuka, kemarin saya perhatikan. Apa nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah rasa empatimu besar sekali. Terus situasinya adalah pada saat menolong murid atau siswa baru di kelas kita. Terus yang ketiga ada rasa atau apresiasi saya menghargai. Di sini nilai kebajikannya adalah kepedulian. Terus situasinya adalah pada saat siswa atau kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus terima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabnya seorang murid. Baru situasinya adalah pada saat murid memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah 3 contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan terhadap peserta didik, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa jawab. Di sini ada tindakan guru yang dilakukan terhadap siswa atau murid. Ada beberapa tindakan guru. Ada 7 ya kalau tidak salah. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab di poin pertama itu tindakan guru. Kira-kira dia masuk hukuman atau konsekuensi? Di situ ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dia masuk hukuman karena mencatat. Kata kuncinya adalah dia karena dia mencatat 100 kali. Terus, oke, yang pertama itu ada hukuman. Terus yang kedua, konsekuensi. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Terus yang kedua, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah selesai. Oke, konsekuensi. Keempat, membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersinggung pada saat. Oke, konsekuensi. Keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Konsekuensi karena di sini ini kan sudah PBM-nya sudah berlangsung. Nah, ada siswa telat berarti dia masuk konsekuensi. Nah, berikutnya kita lihat jawabannya. Kalau saya salah maklum. Bagaimana Ibu Ra? Benar semua. Ini yang murid disuruh untuk tidak bawa sepatu. Hukuman maknya Buang konsekuensi. Ini adalah jawabannya. Ada hukuman, konsekuensi dan hukuman. Baik Bapak Ibu, kita pindah ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di hukuman itu, jika seorang siswa atau peserta didik sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kira-kira maksudnya yang bagaimana itu Bapak Ibu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. hukuman fisik berupa
berupa hukuman fisik, bisa juga masuk. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya Pak. Ya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Misalnya apa ya? Ketika anak dihukum atau lewat fisik atau verbal, maka anak akan sakit hati. Di perbedaan hukuman dan konsekuensi yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Kira-kira yang bagaimana ya anak membenci kedisiplinan? Ya, karena dia Anak jadi, dihukum, anak dia tidak suka aturan karena merasa bahwa setiap aturan yang dia langgar akan mendapat hukuman. Terus kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, misalnya bisa juga muncul dari kesadaran diri. Misalnya kalau kita membuat kesepakatan kelas, anak-anak itu biasanya menghargai tentang disiplin-disiplin apa atau kesepakatan kelas yang kita buat. Terus yang kelima, ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bagaimana itu? Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena merasa malu, contohnya dia merasa malu sampai dia tidak mulai datang ke sekolah ataukah ya trauma untuk karena bisa hasil hukumannya bisa malu, ya. menanggung malu. Terus konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Bagaimana itu contohnya Bapak Ibu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri? Misalnya yang kayak beradaptasi kalau tidak salah bisa juga. Pada saat ada peserta didik atau murid baru pindah dari sekolah lain, bisa juga di situ masuk. Terus konsep diri yang buruk. Seperti apa itu contohnya? Konsep diri yang buruk, hukuman, konsekuensi, konsep diri yang baik. Misalnya apa yang konsep diri yang buruk? Konsep diri yang buruk, merasa bersalah sehingga dia mencap dirinya itu sebagai orang yang bersalah gitu, orang yang salah, orang tidak baik. Ya. Bisa juga kalau konsep diri yang baik berarti bahwa dia mengetahui bahwa saya berharga, saya punya kemampuan, saya bisa. Bisa. Ya, percaya diri muncul kalau dia menerapkan. Konsekuensi apa? Baik Bapak, terima kasih. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, dia tidak berani untuk mengungkapkan bahwa saya tidak melakukan itu karena takut akan hukuman. Ya, karena dia takut karena hukum, makanya dia kesalahannya disembunyikan. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Belajar disiplin. Belajar disiplin. Ya, bisa. Terus kita lanjut, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Depresi. Ada sih yang merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu mulai muncul perasaan depresi. Ya, tidak mau ke sekolah, tidak mau belajar karena dia harus menanggung malu. Iya. Anak sendiri. Lebih mau punya diri. Itu contoh penerapannya. Terus konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, maksudnya supaya anak itu sadar bahwa dia memiliki kesalahan, jadi kita buat dulu dia tidak nyaman dengan kesalahannya, jadi dia akan sadari kesalahan yang dia lakukan, tidak dengan dipermalukan. Mungkin ya seperti itu. Kehilangan hak, ya, bisa juga. Kita lanjut ke restitusi. Mungkin Bapak Ibu apa menurut pandangan Bapak Ibu tentang restitusi? Meskipun ada tampilan yang menurut Bapak Ibu apa itu restitusi? Menurut pandangan Bapak Ibu apa itu restitusi? Kalau saya Pak baru dengar itu Pak, apa itu restitusi? Iya Pak, bagaimana itu restitusi Pak? Saya juga pernah tahu Pak. Saya pernah dengar restitusi tapi di dalam hukum. Iya. Ada perbedaannya dari dijelaskan. Dijelaskan dengan di. Apa bedanya? Restitusi itu menurut pemahaman saya dia proses menciptakan kondisi murid atau siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Nah, di sini restitusi ada 3 langkah-langkah yang perlu seorang guru ketahui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas murid atau peserta didik. Yang kedua, memvalidasi tindakan kesalahan dari kepala murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan proses restitusi. Misalnya ada anak-anak yang terlambat masuk di kelas pada saat Bapak Ibu mengajar. Setelah PBN kita panggil. Nah, itu yang dimaksud dengan restitusi. Tapi dipanggil ke ruangan yang tidak banyak orang atau berdua saja, seperti itu, dengan melaksanakan 3 tahap tersebut tadi. Ada menstabilkan, memvalidasi tindakan dengan restitusi. Terus slide berikutnya ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu ada hukuman, kalau sukses disiplin ada 2, restitusi dan konsekuensi. Perbedaannya ada, kalau hukuman sesuatu yang harus menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan yang harus diyakini oleh peserta didik. Terus yang kedua hukumannya itu adalah tidak nyaman untuk menjadi anak. Perbedaannya adalah konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi intinya di sini tentang ada di hukuman itu berarti dia negatif, konsekuensi berarti dia netral, restitusi berarti dia positif. Hasilnya positif. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang kelima, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dari 9 ciri-ciri restitusi ini, mungkin Bapak Ibu ada sedikit tanggapannya atau pemahamannya tentang apa itu restitusi. Memberikan contoh, misalnya contoh salah satunya kita ambil Dari mungkin nomor 3 atau nomor 9. Saya coba nomor 8 ya. Misalkan anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kita fokusnya itu memberikan solusi bagaimana agar anak ini tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kita menawarkan kepada anak itu bagaimana langkah-langkahnya supaya dia tidak mengulangi lagi, memberi solusi. Ini ya, itu Pak. ada yang lain dari Bapak Ibu? Dan saya sedikit Pak, Ya. Berdasarkan hasil pemaparan Pak Saifuddin, kalau menurut saya ini restitusi sangat cocok sekali diterapkan pada guru BK. Ya, Kenapa saya betul. katakan cocok diterapkan pada guru BK? Karena guru BK ini menangani masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Nah, jadi kalau menurut saya berdasarkan yang Pak Saifuddin tadi sebutkan, ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita tidak boleh langsung begitu ada anak-anak yang bermasalah langsung kita salahkan atau kita hukum, tetapi kita harus menstabilkan dulu kondisi dengan cara menanyakan siswa tersebut menurut Tanah apa yang kita lakukan pada hari ini, apakah menurut Tak itu benar atau salah. Ya. Nah, itu namanya menstabilkan identitas kalau menurut saya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah Memvalidasi memvalidasi tindakan. Nah, kita memvalidasi siswa tersebut
Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan menanyakan kelas. keyakinan kelas. Nah, menurut anak-anakku, kalian terlambat itu sesuai tidak dengan peraturan sekolah? Jadi kita kembalikan. Nah, dari situ jadi kalau menurut saya restitusi itu kita tidak boleh menyalahkan siswa, tetapi kita memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana siswa tersebut mengembalikan kesalahannya itu menurut mereka itu apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Jadi restitusi itu bukan untuk menyalahkan, tetapi mereka sendiri yang mengungkapkan kesalahannya dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Contoh dia terlambat. Nah, kita tanyakan nih, menurut Kak, apakah kita terlambat ini sesuai tidak dengan peraturan sekolah? Kalau dia nanti akan menjawab, oh iya Bu, tidak sesuai. Seharusnya saya datang jam 7.30, tapi saya sudah datang jam 8 lewat. Jadi menurut Kak, apa yang harus kita lakukan? Apakah ibu hukum Ki atau bagaimana? Nanti dia akan bilang, baik Bu, saya akan berjanji kalau tidak Mi lagi akan terlambat, besok saya akan datang tepat waktu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari sendiri jalan keluar dari kesalahan yang mereka perbuat. Jadi saya rasa restitusi ini sangat cocok diterapkan kepada guru BK dan wali kelas. Ya, itu mungkin Pak tambahan dari saya sepengetahuan saya. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Ira. Itu sudah sangat jelas sekali apa yang tadi dibilang oleh Ibu Ira. Mungkin dalam setiap tahapan-tahapan itu ada juga misalnya kalimat, tapi sudah jelas kan yang dikatakan oleh Ibu Ira. Apa kalimat apa yang dikatakan atau dilontarkan pada saat kita panggil murid atau siswa tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. 5 posisi kontrol guru, ada 5. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang ketiga adalah posisi pembuat rasa bersalah, kedua posisi pembuat rasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kalau posisi penghukum, misalnya kita misalnya menghadiri siswa atau ditunjuk-tunjuki bisa, atau ada yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu seperti apa itu posisi penghukum? Teman, misalnya posisi teman. Posisi Penghukum. Kalau penghukum itu biasanya dia melontarkan ada kata terselip, kata kasar, kayak menunjuk-nunjuki atau menghardik atau apa dan lain sebagainya. Komenkom selalu terlambat masuk di kelas, padahal ada kesepakatan, tapi dengan nada yang intonasi yang kasar, keras. Itu adalah salah satu contoh posisi penghukum. Terus yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Kira-kira ketika ada 2 anak yang berkelahi, kemudian salah satunya mungkin jadi tidak mau lagi bersekolah, maka yang satu ini kita beri kata-kata bahwa mungkin gara-gara kamu temanmu sudah tidak ingin lagi masuk ke sekolah, jadi merasa bersalah anak tersebut. Atau contoh siswa yang terlambat ini kita buat dia merasa bersalah, ya kita seumpamanya wali kelasnya. Nah, gara-gara kita itu selalu terlambat, ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah, akhirnya si anak ini merasa, oh kasihan penuh wali kelas itu gara-gara saya dimarahin sama kepala sekolah, gara-gara saya yang dipotong hingga ikut dan sebagainya. Pokoknya kita membuat siswa itu merasa tidak nyaman karena perilakunya dan merugikan orang lain. Jadi itu saya menurutku membuat rasa bersalah. Jadi membuat si anak ini merasa dirinya yang penyebab dari segala sesuatu yang terjadi, sehingga mereka merasa bersalah gitu. Itu sudah sangat pas apa yang dijabarkan tadi Ibu Ira tentang posisi guru di membuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut ke posisi teman. Kalau di posisi teman, kalau sepengalaman saya, kalau misalnya kita seorang guru, dia mengarahnya ke mengajak, merangkul bisa juga. Tapi kalau teman saya dia ada kata mengajak, kata ayolah, mari. Itu sebagai posisi teman. Iya. Terus bisa juga itu salah satu contoh kalimatnya tadi dibilang sama Pak Asro. Terus yang keempat,
posisi pemantau atau monitor. Ya, Ini boleh Pak. ada tampilan video dari 5 tadi posisi kontrol guru. Ini adalah salah satu contoh 5 posisi kontrol guru Salam tentang Ibu penerapannya. dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik, kita simak bersama-sama tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Ini adalah posisi penghukum, Kamu Bapak deh, Ibu. pasti terlambat. Dengan nada kasar. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Tidak ada, tidak ada. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah Posisi penerapannya. Yang kedua adalah berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. bentar. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, yang kedua adalah posisi guru pembuat merasa bersalah. Ini adalah satu penerapannya yang dilakukan oleh seorang guru. Naren! Tadi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Artinya di sini guru dengan Bisa bersama-sama merasa bisa bersalah. anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Itu adalah penerapannya seorang guru, artinya murid dengan guru sama-sama merasa bersalah. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah posisi teman. Kita simak bersama tentang bagaimana redaksi kalimat yang dilontarkan oleh seorang guru. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Keempat, berikutnya posisi pemantau atau monitor. Untuk penerapannya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi manajer Bapak Ibu, dan itu contoh penerapannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang Oke, baik Bapak motivasi Ibu, prinsip? ini adalah salah satu Ya, tentu posisi contoh yang penerapan dari 5 posisi kontrol guru tentang kalimat apa yang bisa kita lontarkan pada saat kita menghadapi seorang murid atau siswa. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Baik, kita ke slide berikut tentang keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas, kira-kira Bapak Ibu masih sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Bisa kesepakatan kelas, tetapi kalau dia di keyakinan kelas, dia sifatnya yang sifatnya universal atau umum. Contohnya hadir tepat waktu. Dia sifat keyakinan kelas dari situ bisa disiplin. Terus kembalikan alat itu ke tempatnya. Itu adalah salah satu kesepakatan kelas. Terus keyakinan kelasnya itu ya adalah tanggung jawab. Atau ada Bapak Ibu yang bisa berikan contohnya yang seperti apa itu keyakinan kelas atau apa bedanya kesepakatan kelas? Pak Asrul, bisa mungkin apa itu perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Atau Bu Wati? Kalau kesepakatan kelas, dia sifatnya itu dibuat oleh peserta didik tersebut. Nah, dari kesepakatan kelas itu maka lahirlah keyakinan kelas. Contohnya, pada saat murid atau siswa menggunakan peralatan saja praktek. Nah, kembalikan pada saat peralatan itu digunakan. Itu adalah salah satu kesepakatan kelas. Terus keyakinan kelasnya itu adalah siswa itu memiliki rasa tanggung jawab. Itu yang dimaksud keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Ada lagi Bapak Ibu? Kita pindah ke slide berikutnya. Di slide ini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif.
Nah, yang paling terakhir adalah induk yang pertama kita terapkan, baru lahir ke keyakinan kelas, baru ke lingkungan positif, baru ke budaya positif. Nah, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik atau murid. Terus ini adalah salah satu contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira apa? Kalau yang bagian A itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, dia masuk ke kesepakatan kelas atau keyakinan? Keyakinan. Saling menyayangi. Kesepakatan itu. Kesepakatan. Saling. Dia masuk ke kesepakatan kelas. Kalau bagian D, kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Keyakinan. C, Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan. Jadi ini adalah salah satu Bapak Ibu contoh yang mana merupakan keyakinan kelas. Terus kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini adalah yang saya pelajari tentang pendalaman keyakinan kelas dalam model tabel T dan Y. Ini masih kosong. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, di sini hormat terdengar, terlihat, berperilaku. Di tabel T ada tampak seperti, tampak tidak seperti. Kalau contohnya di sini di tabel T tampak seperti. Misalnya, atau saya tampilkan di slide berikutnya ini. Contohnya. Contohnya di tabel Y, hormat terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Terus terlihat, berperilaku, dan tabel Y itu tabel T. Contohnya tampak seperti datang tepat waktu. Terus di tempat tidak sepertinya sering hadir terlambat, dan seterusnya. Ini adalah ada beberapa slide. Kira-kira Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan apa atau kita ice breaking dulu deh, tapi ice breakingnya bernyanyi. Ada ice breakingnya dari fasilitator saya, bernyanyi kan? Ya, boleh. Ya, siap-siap. Lagunya Metallica. Lagu RTK. Tidak boleh. Oke, kalau saya bilang, saya contohkan di kalau kau buat salah minta maaf, kita bilang maaf, di. Baru lanjut lagi, kalau butuh bantuan minta tolong, kita bilang kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Kita bilang tabe. Oke, lanjut. Kita mulai. Kalau kau buat salah minta maaf. Kalau butuh bantuan minta tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Baik. Kita lanjut di peraturan dan keyakinan kelas. Di sini di slide saya ada peraturan yang saya buat. Terus dari peraturan itu, kira-kira apa keyakinan kelas? Dari peraturan yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Oke, tanggung
jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Tadi kan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, artinya tidak dibuat. Maka lahirnya keyakinan kelas dia berdasarkan dari peraturan kelas yang kita buat. Dilarang mengganggu orang lain, toleransi, Saling menghormati. Toleransi dan saling menghormati bisa. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalamnya dalam dilarang melakukan kekerasan? Ada yang bisa ya? Apa kira-kira keyakinan kelas? Dilarang melakukan kekerasan. Hubungan belajar yang aman. Ya. Ya. Terus dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira keyakinan kesehatan? Bergantian menggunakan giliran. Kalau bergantian menggunakan giliran, keyakinan kelasnya yang terkandung adalah memiliki rasa sabar, Terus gunakan masker juga adalah kesehatan. Jangan berlari di atas koridor. Terus apa saja berikan di slide berikutnya. Ini jawabannya. Kalau dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, narkoba, kesehatan, berganti mengira bersabar, benar, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Jadi kalau kita membuat, kemarin saya sudah lakukan penerapannya di kelas 10 TOB. Di sana kesepakatan kelas yang dia buat ada beberapa, tapi saya simpulkan menjadi 4 poin. Di sana ada rasa tanggung jawab, disiplin, peduli lingkungan, dan saling menghargai. Itu adalah kesepakatan keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan peraturan kelas yang dituliskan dalam sticky note di kelas 10 TOB. Kita lanjut. Ini contohnya pembuatan keyakinan kelas. Ini yang di gambar ketiga itu ada beberapa di sini yang ditampilkan. Jadi ada 4. Disiplin. Ini adalah saling menghargai lingkungan, berarti dia menyangkut tentang kebersihan di kelasnya. Kalau sopan santun pada saat gurunya menjelaskan di depan kelas, tidak boleh ada suara yang berkata kasar. Saling menghormati, disiplin. Disiplin itu dia masuk di tepat waktu, tidak boleh terlambat pada saat gurunya masuk. Oke, pindah ke slide berikutnya. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, di mana ada 5: rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada penugasan, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini sudah tadi posisi kontrol. Manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kira-kira ini adalah salah satu contoh apa kata-kata yang terselip atau yang terkandung dalam misalnya kata penghukum. Ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa bersalah seperti orang berceramah, atau mengatakan seharusnya. Teman, membuat alasan, memantau, menghitung atau mengukur, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bergerak antara kalian itu aja ini ini. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Wira. Yang cocoknya itu adalah wali kelas dengan guru BK, tapi yang tepatnya adalah guru BK. Di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Di sini sudah ada contoh-contoh kalimat yang digunakan atau yang dilontarkan pada saat kita merestitusi sebuah siswa atau murid. Kalau di menstabilkan identitas adalah ini ada 2, di validasi tindakan ada 2 juga, serta keyakinan kelas. Jadi berputarnya ke kiri ke kanan. Ini contohnya menstabilkan identitas. Contoh perkataan seorang guru pada murid atau siswa pada saat melakukan restitusi. Kebutuhan, validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan yang pernah kita sepakati pada saat membuat peraturan di kelas. Dan yang terakhir, praktik saya. Jadi di sini saya sebagai CGP masih perlu mendalami kata-kata apa saja atau kalimat apa saja yang mesti saya lakukan pada saat menrestitusi seorang siswa. Iya. Iya, saudara minta saya panggil menghadap sama Bapak. Kira-kira selalu berjalan atau terus kira-kira apa Anda minta lakukan sehingga tidak ada masalah lagi. Mungkin kira-kira Anda minta belajar karena ya. Jadi yang dulu mungkin dikurangi sehingga tidak ada terlambat lagi. Yang saya tampilkan kembali adalah tugas saya di Indonesia sebagai Tuhan. Jadi semua tertampilkan di sini. Bagaimana cara memperhatikan sistem restitusi untuk menangani kasus siswa. Kasih istirahat dulu pada. Saya perhatikan pada ini adalah tanggapan murid atau siswa setelah restitusi. Saya putar saja ini contohnya. Tapi di sini tidak pakai skenario, tergantung dari siswa bagaimana tanggapannya setelah restitusi. Kalau tadi seorang guru atau yang dia harus ada skenario-nya yang bagaimana seperti menstabilkan identitas. Saya tidak dimarahi oleh Pak Ibu, tetapi Pak Ibu meminta saya untuk mencari solusi dalam kesalahan saya ini. Dan selama mencari solusi, Pak Ibu menyadarkan saya atas kelakuan saya yang tidak di kelas merupakan suatu kesalahan. Dan terima kasih kepada Pak Ibu telah membimbing saya dan membuat saya menyadari masalah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari Masjid Perawatan. Saya telah membuat kesalahan di mana itu salah satu melanggar kesepakatan kelas yang pernah saya buat sama bapak saya sendiri. Setelah saya direstitusi atau dimotivasi, saya telah mengalami perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Nah, di mana di sini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP yang jelas. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Luar biasa.
tahu kan saudara Nita saya panggil menghadap sama Bapak? Iya Pak. Kira-kira apa? Selalu datang terlambat Pak. Kenapa bisa terlalu datang terlambat? Selalu begadang Pak kalau malam. Selalu begadang kalau malam. Terus kira-kira apa Ananda Nita bisa lakukan sehingga tidak datang terlambat lagi? Dikurangi begadangnya Pak. Dikurangi begadangnya. Nah mungkin kira-kira Ananda Nita begadang karena terlalu banyak main HP mungkin ya? Iya Pak. Jadi main HP-nya itu mungkin dikurangi sehingga tidak datang terlambat di sekolah lagi. Terus saudara Ananda Dika kira-kira kesepakatan kelas kita masih diingat tidak? Masih Pak. Masih. Terus apa tuh lagi? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah kalau begitu saudara Ananda Dika sudah mengingat kesepakatan kelas tentang kalau sebelum datang tepat waktu. Lain kali saudara Ananda tidak boleh datang terlambat lagi. Mungkin saudara Ananda ada cita-cita mungkin? Apa itu? Pesawat. Nah kalau Ananda ada cita-cita sebagai pesawat, mungkin kedepannya saudara Ananda lebih giat lagi belajar. Nah untuk menjadi perawat itu kita harus betul-betul belajar secara mandiri, efektif dan lebih giat lagi agar apa yang dicita-citakan saudara Ananda terwujud. Contoh kecilnya tadi tidak boleh datang ke tempat lagi. Oke? Silakan duduk. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kenapa ya Pak? Saya perhatikan pada saat Bapak mengajar di kelas tadi Kak tidur ya di kelas. Iya Pak, kemarin saya merasa ngantuk sekali. Oh iya, kalau begitu pasti setiap orang mengalami hal yang serupa seperti mutia. Kalau dia merasa ngantuk. Nah Bapak juga waktu semasa sekolah seperti mutia, Bapak juga mengalami seperti itu. Iya Pak, saya minta maaf. Nah, kalau begitu tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Nanti kita cari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah mutia. Iya Pak, baik, saya berjanji tidak akan mengulang lagi. Oke, pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tertidur di kelas. Semalam saya begadang main handphone Pak. Nah, kalau begitu, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat? Coba sebutkan apa-apa saja. Yang pertama, mengikuti jam pelajaran, mengikuti pembelajaran yang tertib. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, tidak tidur saat jam pelajaran. Yang keempat, tidak membuka handphone saat jam pembelajaran. Oke. Apakah tidur di kelas pada saat Bapak menerangkan itu masih tidak menghormati orang lain? Tidak Pak. Nah, kalau begitu, tapi kamu mendapatkan rasa senang kan pada saat tidur? Iya Pak, tadi. Oke. Kamu pasti ingin menjadi orang yang sukses. Mau Pak. Oke. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu menerapkan atau melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat untuk mencapai kesuksesan. Nah, dan dia jangan lagi mengulangi ya perbuatannya tadi. Iya Pak, saya janji tidak akan begadang lagi untuk main handphone atau tidak tidur di kelas. Ya, sama-sama. Silakan Mutia kembali ke kelas dan belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Baik Pak, makasih. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astridita dari kelas 11 keperawatan. Saya telah membuat kesalahan di mana itu salah satu melanggar kesepakatan kelas yang pernah saya buat sama Bapak Saifuddin.
Setelah saya dieksekusi atau dimotivasi, saya telah mengalami perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutiara, salah satu siswa kelas 11 farmasi. Saya melakukan kesalahan dengan tidur di kelas yang merupakan pelanggaran tentang keyakinan kelas. Saya tidak dimarahi oleh Pak Hiful, tapi Pak Hiful membimbing saya untuk mencari solusi dalam kesalahan saya ini. Dan selama mencari solusi, Pak Hiful menyadarkan saya atas kelakuan saya yang tidur di kelas merupakan suatu kesalahan. Dan terima kasih kepada Pak Hiful telah membimbing saya dan membuat saya menyadari salah satu kesalahan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.